sarapan kah tadi pagi? Belum. Belum. Sudah minum? Sudah. Baiklah. Harus minum yang banyak ya agar tetap semangat. Nah, Ibu ingin bertanya, pernahkah anak-anak Ibu semua ini melihat pelangi? Pernah. Di mana? Kapan? Kapan? Siap hujan. Bagus. Nah, tahukah anak-anak Ibu semua pelangi itu dasarnya dari mana? Cahaya dan cahaya. Ada lagi? Ada lagi jawaban yang lain tentang asal usul dari pelangi? Baiklah, asal usul pelangi itu adalah diuraikan dari titik-titik awan oleh hujan, makanya nanti akan terbentuk itu yang namanya pelangi. Nah, hal yang Ibu tanyakan tadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu nantinya setelah pembelajaran hari ini anak-anak Ibu semua Ibu harapkan dapat mengerti apa pengertian dari cahaya. Selanjutnya anak-anak Ibu semua Ibu harapkan dapat mengerti dan paham setelah praktikum nanti apa itu sifat-sifat cahaya dan bagaimana proses pembentukannya. Baiklah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu apa itu cahaya? Ada yang bisa jawab apa itu cahaya? Cahaya. Contohnya seperti apa cahayanya? Senter, ada lagi. Api, ada lagi. Matahari, ada lagi. Ada lagi selain api, matahari, senter, ada lagi. Lampu, oke baik, bagus. Ada lagi. Asen. Baiklah, setelah jawaban dari anak-anak semuanya akan Ibu rangkum. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang 380 sampai dengan 750 Nm. Nah, dalam dunia fisika, cahaya ini disebut sebagai gelombang radiasi elektromagnetik. Maknanya, cahaya tidak memerlukan ruang untuk merambat. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan seputar pengertian cahaya. Ibu silakan. Ada yang ingin bertanya seputar pengertian cahaya atau sudah paham dengan pengertian cahaya? Sudah paham? Baiklah. Selanjutnya Ibu lanjut pada sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada merambat lurus. Nah, Ibu ingin tanya, merambat lurus menurut Ananda semua bagaimana? Baiklah, cahaya yang dapat merambat lurus itu adalah ketika kita pantulkan cahaya, maka cahaya dari kita ke cahaya yang kita pantulkan itu merambat lurus. Selanjutnya, cahaya itu dapat dipantulkan. Misalnya, kita berikan cahaya kepada sebuah benda seperti cermin atau kaca spion, nantinya akan cahaya itu akan memantul ke arah lain. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Nantinya akan Ananda semua bahas atau Ananda praktikkan dalam praktikum kita. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ini maksudnya ketika air kita masukkan ke dalam gelas, maka pantulan cahayanya akan membengkok. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan tentang seputar sifat-sifat cahaya atau yang ada yang ingin ditanyakan? Tidak, boleh kita lanjut. Apa
semangat untuk belajar? Semangat. Semangat. Kalau agak belum semangat, boleh minum dulu atau gimana. Selanjutnya kita lanjutkan pada proses pembentukan bayangan. Proses pembentukan bayangan ini ada 3. Yang pertama ada cermin datar, yaitu proses yang dibentuk yaitu sama besar, maya, tegak, terbalik, dan sama. Maknanya di sini ketika kita melakukan bayangan pada cermin datar, maka cahaya yang dilakukan adalah sama. Jadi misalnya seperti kita berkaca, maka cahaya yang kita dapatkan adalah sama besar. Selanjutnya ada cermin cembung. Proses pembentukan bayangan pada cermin cembung itu adalah konvergen atau membentukkan cahaya. Selanjutnya cermin cembung itu proses pembentukan cahayanya ada maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya ada yang Anda tanyakan tentang materi kita hari ini sebelum kita melanjutkan ke praktikum. Contoh wayang itu kayak apa? Ibu ya, ibu. Membaca kembali pertanyaan dari baiklah, setelah ibu membaca pertanyaan dari Gio bisa ibu jawab. Maya ini maksudnya bayangan yang terbentuk antara benda dan cahaya. Jika Gio memberikan cahaya, maka nantinya akan ada bayangan yang terbentuk. Nah, ini maka disebut dengan maya. Apakah Gio sudah paham? Sudah. Baiklah, sekarang untuk memperdalam pengetahuan anak-anak semua, ibu ingin anak-anak semua membagi dalam 4 kelompok. Apakah bisa? Bisa. Sekarang silakan dibagi dalam 4 kelompok. Ibu tunggu. Gabung. Itu baju, itu baju. Gabung kelompok. Nah, baiklah, kita telah membagi dalam 4 kelompok. Ibu ingin membagi materi praktikum, yaitu kelompok 1 tentang cahaya dapat merambat lurus, kelompok 2 cahaya dipantulkan, kelompok 3 menembus benda bening, dan kelompok 4 cahaya dapat dibiaskan.
Kelompok tiga kan saya sebut meningkat. Nah, jadi kalau cahaya diberikan, jika cahaya diberikan ke benda bening, maka akan menembuskan. Jadi itu dikatakan. Nah, kelompok T kan cahaya dapat dibiaskan. Kalau air dimasukkan pena, maka akan terjadi pembaruan arah yang akan membuat cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yuk mulai. Ya, praktikum lah. Jika benda bening diberi cahaya Baiklah, selanjutnya Ibu lanjut ke pembahasan sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ini ada 4. Yang pertama ada merambat lurus. Merambat lurus ini akan Ibu contohkan seperti 2 buah kertas seperti ini. Jika kalian beri lubang di tengah-tengah, kalian susun seperti ini. Nah, pada saat kalian memberikan cahaya, maka cahaya tersebut pada kalian akan lurus tampak. Tapi jika kertas ini tidak diberi lubang, maka cahaya akan tetap di sini saja, tidak merambat. Selanjutnya ada cahaya dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan ini bisa Ibu contohkan seperti ini senter dan ini kaca. Akan Ibu contohkan jika Ibu menghidupkan cahayanya. Nah, maka kemana arah cahayanya? Nah, ini adalah maksud dari cahaya dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan. Maksud dari dibiaskan itu adalah jika suatu benda kita letakkan di, misalkan ini Ibu berikan contoh. Nah, Ibu taruh pena di dalamnya. Apakah bayangan dari benda tersebut sama? Nah, ini saya berikan. Apakah bayangan dari benda ini sama? Ini dan ini apakah sama? Baiklah, ini disebut dengan cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, diuraikan. Diuraikan ini maksudnya dari bentuk yang satu dapat berubah bentuk. Matahari yang kita lihat ini berwarna putih kan? Tapi sebenarnya matahari yang sebenarnya adalah terbentuk dari berbagai macam warna. Tapi setelah diuraikan, maka cahaya matahari yang tampak ke bumi berwarna putih. Nah, selanjutnya Ibu berikan contoh lagi seperti pelangi. Pelangi itu adalah cahaya matahari yang dibiaskan oleh awan-awan atau titik-titik awan, maka dapat berubah menjadi warna-warna pelangi. Ibu ingin bertanya, apa saja warna dari pelangi tersebut? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut pada proses pemantulan cahaya. Proses pemantulan cahaya ini ada 3, yaitu ada pertama ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar, apakah murid-murid semua tahu apakah contoh dari cermin datar?
Nah, ini adalah contoh dari cermin datar. Proses pembentukan cahayanya itu sama besar, maya, tegak, dan sama. Jika anak-anak semua berkaca depan kaca ini, apakah sama wajah kita dengan wajah cermin yang kita kaca tersebut? Sama. Namun arah benda, maksudnya itu berkaca itu berbeda. Jika kita memegang tangan kanan, maka yang terlihat di kaca adalah tangan kiri. Selanjutnya ada cermin cekung. Cermin cekung ini bisa kalian jumpai pada kaca motor, kaca mobil, dan senter ini adalah kacanya kaca cekung. Ada rumus dari cermin cekung, yaitu rumus dari cermin cekung ini bisa yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/S. F ini adalah jarak fokus dan S aksen adalah jarak bayangan. S saja ini adalah jarak benda. Nah, ada bermacam yaitu sinar istimewa dalam cermin cekung. Yang pertama ada sinar datang sejajar dengan sumber utama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dihasilkan sejajar dengan sumber utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu juga. Jadi Ibu mau memberikan contoh soal seperti ini. Baiklah, Ibu contohkan seperti sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung yang pada jarak fokusnya 20 cm, bayangan benda berbentuk 30 cm. Baiklah, ini jarak fokus ini apa tadi? Yang F. Kita bikin diketahui. Diketahui ada S aksen ini, sedangkan F jarak fokus adalah ini. Nah, yang ditanya adalah jarak benda pada saat itu. Nah, kita jawab dengan rumus, kita masukkan rumusnya tadi.
berarti kita pindah ruaskan ini ke sini. Kalau plus dipindah ruaskan ke samping, maka hasilnya jadi. Kalau benda yang plus kita pindahkan ke sebelah tanda sama dengan, kan hasilnya jadi min. Gitu. Berarti 20 1 plus 20 ikual 1 plus 30 sama dengan 1 plus S. Baiklah, kalau pengurangan, maka apa yang harus ditukar agar kita dapat melakukan penjumlahan? Kita samakan dulu. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan kita mencari jarak. Kita dapatkan dengan 60 cm. Kenapa? 1 per S sama dengan 1 per 60. S saja kita dapat 60 cm. Selanjutnya, kita lanjut pada materi cermin cembung. Pembentukan cahaya pada cermin cembung ada warnanya tegak dan juga kecil. Anak-anak semua dapat melihat pada kaca spion mobil dan kaca spion motor atau cermin di jalan-jalan. Nah, rumus dari cermin cembung ini sama dengan yang ini. Nah, ibu ingin bertanya, apakah dari materi semua ini ada yang kurang paham? Baiklah, ibu akan memberikan soal kepada anak-anak itu semuanya. Nah, ini soalnya sama, namun angkanya ibu ganti. Ada yang bisa menjawabnya ke depan? Ibu persilakan. Soal sama, namun angka berbeda. Ada yang tahu S aksennya berapa? Angkat tangan. S aksen adalah jarak bayangan pada benda. Ada yang tahu berapa S aksennya? Ada yang tahu jarak bayangan pada benda berapa? Sebut 60. Jarak fokus atau F berapa? 40. Ada yang bisa menyelesaikan, memasukkan nilainya ke depan? Ada yang bisa? Ada yang bisa, ibu persilakan. Ada yang bisa? Baiklah, ibu akan jalankan kembali. Nah, jarak fokus itu adalah S aksen. Nah, yang ditanya adalah jarak benda atau ini yang ditanya. Selanjutnya akan kita masukkan angka ini. Nah, baiklah. Setelah memasukkan angka, apa yang selanjutnya kita lakukan?
Baiklah, kita pindahkan angka 1/40 ke sini. Jadi nilai yang plus ini berubah mereka jadi min. Jadi 1/40 berubah kurang 1/60. Nah, setelah itu kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, kita langsung 120 dibagi 40 bahan 120 dibagi dengan 60 dikali 1 hasilnya 42. Jadi 3 kurang 2/120 sama dengan 120. Jadi kita hanya mengambil S-nya saja. Jadi S-nya saja dapat 10. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, materi kita pada siang hari ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.